Universitas Riau dan para peserta dari kegiatan sering studi di Taiwan. Bersyukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan rahmat dan kepada kita sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul untuk sama-sama menyaksikan kegiatan seleksi beasiswa studi di Taiwan yang kita jalani bersama Pusat Internasional Universitas. Baiklah, dengan tidak berpanjang lebar, kita persilahkan untuk laporan sedikit dari Ibu Koordinator pada Ibu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita bergabung di ruang Zoom meeting ini dan juga di ruang Dezuri, ruang nomor 4. Nah, pertama kali saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Suyanto yang mewakili Ketua LPPNP Universitas Riau. Bapak Dr. Suyanto akan membuka acara ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada tim Pusat Urusan Internasional, mulai dari Bapak Aprianto, Bapak Hendra, kemudian Ibu Iva, Ibu Leni, dan juga Pak Ozi yang membantu proses penyusunan kegiatan ini. Nah, yang saya muliakan dan juga saya hormati adalah Ibu Tirta. Mungkin teman-teman di Zoom ini bertanya-tanya, siapakah Ibu Tirta ini? Jadi beliau adalah manajer Taiwan Education Center di Indonesia, kantor regional Jakarta. Jadi pada hari ini Ibu Tirta akan melakukan sharing session tentang beasiswa studi tahun 2022 untuk S1, S2, dan juga S3. Jadi kami sangat bersyukur sekali karena pada beberapa tahun belakangan ini mahasiswa diminta untuk studi lanjut atau bekerja. Jadi ini merupakan indikator utama untuk universitas kita, yaitu lulusan mendapat pekerjaan yang layak atau melanjutkan kuliah, baik itu ke S1, S2 ataupun S3. Beberapa waktu belakang ini, selama 3 tahun ini, kami mempunyai MOU dengan beberapa universitas di Taiwan. Dan juga sudah kami lakukan beberapa kegiatan dengan universitas tersebut, baik itu fast track program ataupun S2 atau studi lanjut dosen. Jadi untuk kali ini akan ada satu sesi yang merupakan alumni dari universitas di Taiwan. Jadi kami senang sekali mendapatkan satu orang PhD dari lulusan Taiwan. Kemudian saya sampaikan bahwa di sharing beasiswa ini ada 91 orang yang mendaftar, dan juga di Zoom meeting saat ini sudah bergabung 19 orang, dan di ruangan hotel sudah ada 21 orang. Jadi kita akan biasanya sambil menunggu waktu semuanya akan masuk ke ruangan Zoom meeting ini. Jadi ini merupakan pertama kali Bu Tirta kita mengadakan sosialisasi di siang hari. Biasanya kami adakan di pagi hari. Jadi di pagi hari animo dari mahasiswa dan dosen sangat tinggi. Namun untuk Zoom meeting ini kami rekam, kemudian kami share di YouTube sehingga mengikuti karena perkuliahan bisa melihat di sesi YouTube. Karena kita lihat keinginan untuk ikut bergabung sangat tinggi. Dalam waktu 3 hari kami share Google Form, sudah 91 orang mendaftar.
Sekian laporan dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Nursi Fitriana Amir atas laporannya. Baiklah, selanjutnya yaitu kata sambutan sekaligus pembukaan secara resmi yang akan disampaikan oleh Bapak Sekretaris LPPMP Universitas Riau pada Bapak Dr. Suyanto, MSc. Kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat dan rahmatnya kita masih diberikan karunia nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Tidak lupa juga kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tentunya yang pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Pusat Urusan Internasional Ibu Nursi Fitriana Amir PhD yang sudah dari pagi tadi, mungkin acaranya sudah dimulai, tapi pada siang hari ini secara resmi baru akan dibuka ya. Kemudian juga para deputi ya, yang sudah hadir dari pagi tadi yang sudah membantu tim untuk kegiatan acara ini ya. Ada Pak Dr. Afrianto, Pak Indra Taufik, MSc, Bu Iva juga, dan staf ada Bu Leni dan Pak Uzi. Tentunya juga ucapan terima kasih kami kepada Bu Tirta Amerta Effendi MSc yang sudah bergabung. Salam kenal Bu Tirta, selamat siang. Ya, beliau adalah manajer Taiwan Education Center Indonesia di kantor regional Jakarta. Ya, kegiatan ini tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Fitri ya, bahwa kegiatan ini kita lakukan dengan hybrid Bu Tirta ya, karena memang kondisi kita hari ini masih dalam kondisi pandemi, sehingga kita masih melakukan kegiatan ini dengan hybrid, yaitu secara offline dan online. Alhamdulillah dalam ruangan ini juga kita menjalankan prokes, protokol kesehatan yang ketat. Bagaimanapun kita tetap sama-sama menjaga kita terhindar dari virus COVID-19 ini. Nah, untuk kegiatan ini sebetulnya sudah banyak kita lakukan, termasuk salah satunya adalah kegiatan yang kita lakukan pada hari ini adalah terkait dengan sharing ya, sharing session beasiswa studi di Taiwan. Itu baik untuk program studi S1, S2 dan S3. Tentunya nanti ada juga yang disampaikan materi oleh Bu Tirta, juga ada narasumber tadi saya maaf lupa, ada Nurul Huda ya, MCAP spesialis keperawatan ya, MB PhD. Beliau sudah hadir ya? Hadir belum ya? Belum ya, mudah-mudahan nanti beliau bentar lagi hadir dan juga nanti bisa memberikan materi secara kepada kita semua juga terkait dengan sharing session ataupun pengalaman nanti perkuliahan selama beliau menempuh studi di Taiwan. Kami sampaikan Bu Tirta, peminat untuk kegiatan ini sebetulnya cukup tinggi, antusias, ada 91 orang tadi yang sudah disampaikan oleh Fitri. Mudah-mudahan nanti semakin bertambah yang bergabung di sini ya, di ruang Zoom ini, sehingga nanti tentunya kita mendapatkan informasi nanti dari Bu Tirta dan juga Bu Nurul ya, PhD yang menyampaikan bagaimana proses ataupun informasi terkait bagaimana perkuliahan di Taiwan ya.
Nah, kalau kita lihat sendiri sebetulnya yang terdiri dari 91 orang ini adalah terdiri dari mahasiswa dan juga dosen. Ya, dosen ini yang ingin melanjutkan studinya ke program doktoral ya, program doktor. Kemudian kalau mahasiswa tentu ingin melanjutkan studinya ke program S2. Nah, kita berharap nantinya dengan sharing session ini banyak informasi yang kita dapatkan terkait dengan universitas yang ada di Taiwan. Ya, kemudian bagaimana cara mendapatkan beasiswa yang disediakan oleh universitas, baik disediakan oleh universitas yang ada di Taiwan maupun beasiswa yang disiapkan oleh pemerintah ya. Ini LPDP mungkin ya. LPDP ya, tentunya strategi ini punya strategi khusus ya, bagaimana mendapatkan beasiswa secara penuh ya, sehingga konsentrasi kita untuk melanjutkan studi itu juga berjalan dengan baik. Nah, bagaimanapun itu ya, kita berharap nanti kegiatan ini tentunya bermanfaat terutama bagi peserta dan juga bagi dosen-dosen. Mungkin kedepannya mungkin kalau bisa ada program postdoc juga ya, program postdoc bagi kita yang sudah dokter ini, kalau bisa program postdoc ini bisa kita lakukan juga di Taiwan kalau bisa mungkin ya. Nah, jadi itu nggak hanya bagi kita dokter, tapi mungkin yang mempersiapkan lah program penyampaian guru besar sehingga hasil postdoc tadi menjadi riset ataupun menjadi pengetahuan baru bagi kita. Dan itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mewakili Ketua LPPMP Profesor Dr. Zulkarnain MM. Beliau tadi kebetulan membuka acara dan masih acara di Grand Elite. Kita dalam 1 minggu ini full kegiatan karena memang untuk catur bulan kegiatan pertama ini kita harus tercapai kegiatan kita, termasuk salah satunya adalah kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh BUI. Mudah-mudahan nanti Bu Tirta tentunya menyampaikan kepada kami semua ya, di Bu Tirta, dan kami bisa nanti menyimak dan mendengarkan informasi yang disampaikan oleh Bu Tirta. Demikian saya buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim secara resmi sharing session beasiswa studi di Taiwan untuk program S1, S2, dan S3 di lingkungan beliau. Demikian saya tutup dengan ucapan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Srianto MSc. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk sharing session beasiswa studi ke Taiwan kali ini akan dipandu oleh moderator kita yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Afrianto PhD. Kepada Bapak Dr. Afrianto kami persilahkan. Oke, cek sound dulu apakah suara saya didengar, Bapak Ibu yang di Zoom. Ya, terdengar Bapak. Oke, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Yang kita hormati Bapak Ketua LPPMP, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris LPPMP, Bapak Dr. Srianto, kemudian Ibu Ketua Pusat Urusan Internasional UNRI, kemudian Ibu Tirta Amerta yang akan menjadi narasumber kita hari ini, sekaligus Bapak Nurul ya, Ibu Nurul Huda. Dan juga teman-teman semua yang hadir pada sesi sharing session beasiswa studi ke Taiwan untuk S1 dan S3. Apa kabar semuanya? Coba tolong direspon dulu ya. Apa kabar semuanya? Direspon dengan reaction pakai emoticon di Zoom. Biar kelihatan hidup suasananya. Ya, bisa pakai reaction love, reaction smile, dan sejenisnya. Oke. Thank you everyone. Baik, terima kasih. Baik, teman-teman semua, sebagaimana schedule yang sudah diberikan oleh panitia, kita akan mendengarkan dua pembicara hebat kita hari ini. Dan saya akan bacakan sedikit profil singkat dari kedua pembicara kita. Yang pertama, profil Ibu Tirta Amerta dulu.
Mudah-mudahan ini infonya saya dapatkan ini hanya hasil searching, Ibu. Mohon maaf kalau beberapa info yang tak sepenuhnya valid. Oke, yang pertama Ibu Tirta, beliau lahir di Surabaya 1 Mei 1994. Benarkah Ibu Tirta? Iya, betul. Oh, oke, that's good. Nah, itulah hebatnya internet ya. Beliau S1 di Universitas Airlangga dari 2011 sampai tahun 2017. Kemudian menamatkan Master of Science dari National Taiwan University of Science and Technology. Dan saat ini beliau bekerja sebagai manajer Taiwan Education Center untuk cabang Indonesia atau kantor regional Jakarta. Apakah informasi yang saya sampaikan valid, Bu Tirta? Valid, terima kasih Pak Afrianto. Oke. Baik, tanpa mengulur waktu, langsung kita serahkan untuk sesi pertama sekitar 60 menit kepada Ibu Tirta, dan nanti akan kita lanjutkan diskusi setelah pembicara kedua. Silakan Bu Tirta. Baik, terima kasih Pak Afrianto. Ya, selamat siang Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Ya, puji syukur kami dari TIS Indonesia bisa akhirnya berkolaborasi dengan Universitas Riau, dengan UNRI untuk menyelenggarakan online sharing session hari ini. Ya, terlebih dahulu perkenankan saya untuk menyampaikan terima kasih khususnya kepada Bapak Suyanto MSc selaku representatif dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM Universitas Riau. Lalu juga terima kasih kepada khususnya Ibu Yufi Triana Amir PhD selaku Ketua Pusat Urusan Internasional Universitas Riau. Ya, terima kasih sekali untuk PUI UNRI sudah berkenan bekerja sama dan berkoordinasi dengan sangat baik sekali dalam penyelenggaraan online sharing session ini. Ya, tentunya juga terima kasih kepada Bapak Afrianto PhD selaku Deputi PUI dan juga moderator kita hari ini. Terima kasih untuk seluruh tim PUI yang mendukung terlaksananya acara hari ini. Ya, terima kasih sekali Bapak Ibu sekalian berkenan bekerja sama dengan Taiwan Education Center Indonesia. Ya, semoga kolaborasi antara TIC, antara pemerintah Taiwan dengan UNRI itu tidak berhenti di sini saja, gitu. Tapi ini juga bisa menjadi seperti awal ya untuk kita berkolaborasi. Ya, semoga di masa-masa mendatang kita bisa berkolaborasi lebih jauh lagi. Ya, tidak lupa terima kasih untuk Ibu Nurul PhD, Ibu Nurul Huda PhD selaku narasumber kedua hari ini. Ya, lalu terima kasih untuk Bapak Ibu dosen, staf, mahasiswa dan alumni yang berkenan hadir hari ini. Ya, semoga acara ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian dan menginspirasi rekan-rekan sekalian untuk studi di Taiwan dan juga mendapatkan beasiswa. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya akan segera menampilkan PPT. Mohon ditunggu sebentar. Baik, ya semoga sudah terlihat PPT-nya. Dan nanti rekan-rekan sekalian kalau misalkan suara saya kurang jelas atau PPT-nya tidak berjalan dengan lancar seperti itu, mohon saya diingatkan ya supaya bisa hal-hal teknis atau problem teknis bisa terhindar nantinya. Apalagi program hari ini hybrid. Ya. Wah, semangat sekali ya siang hari ini teman-teman UNRI sekalian sudah berkenan bergabung di online sharing session. Ya, terima kasih yang sudah hadir di secara offline maupun online. Ya, baik, saya akan memperkenalkan sedikit terkait Taiwan Education Center.
Ya, jadi Taiwan Education Center ini merupakan perwakilan resmi dari Kementerian Pendidikan Taiwan atau Ministry of Education of Taiwan, atau biasa kita singkat MOE seperti itu, dan juga Divisi Pendidikan di Taipei Economic and Trade Office di Jakarta. Ya, jadi TETO ini seperti de facto embassy Taiwan, de facto embassy pemerintah Taiwan untuk Indonesia. Jadi karena kami perwakilan dari pemerintah Taiwan, jadi kami merupakan lembaga non-profit dan kami memiliki tujuan untuk mempromosikan kesempatan studi dan beasiswa di Taiwan bagi teman-teman di Indonesia. Ya, saat ini di Indonesia sudah ada 3 kantor resmi diisi. Ya, yang pertama berlokasi di Universitas Negeri Jakarta, yang kedua di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan yang ketiga di Universitas Airlangga Surabaya. Ya, yang bersama teman-teman sekalian siang hari ini adalah kami yang berlokasi di UNJ yang di Jakarta. Ya, mungkin teman-teman setelah acara ini ingin berkonsultasi lebih lanjut terkait kesempatan studi dan beasiswa di Taiwan dengan kami. Ya, teman-teman bisa menghubungi kami via email atau bisa juga via Instagram. Ya, kami aktif di Instagram. Instagram yang kami kelola hanya @teto_tec_Indonesia. Ya. Jadi kita bahas terlebih dahulu terkait perkenalan terkait Taiwan. Ya, jadi secara letak geografis, ya Taiwan ini berlokasi di sebelah utaranya Filipina seperti itu. Ya, kalau jarak tempuhnya, durasi tempuhnya itu sekitar 5,5 jam. Kalau dari Jakarta, ya dari Jakarta ke Taipei itu hanya 5,5 jam menggunakan pesawat. Ya, jadi ini relatif dekat ya dengan Indonesia. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa merasakan kesempatan studi ke fasilitas akademik yang sesuai Amerika dan Eropa tanpa menghabiskan waktu perjalanan hingga belasan jam. Ya. Dan selain itu, perbedaan waktu antara Taipei dengan wilayah Indonesia bagian barat itu hanya 1 jam saja. Ya, jadi ini mempermudah komunikasi kita dengan keluarga ataupun kerabat ataupun teman-teman di Indonesia ya, karena perbedaan waktu yang cukup singkat. Ya, jadi sudah saya jelaskan tadi bahwa kualitas akademik dan riset di Taiwan itu sudah setara Amerika dan Eropa. Bahkan hebatnya dengan fasilitas akademik dan riset seperti ini, kesempatan luas meraih beasiswanya itu ada. Bisa diperoleh untuk international students. Ya, jadi kesempatan beasiswanya bisa diraih oleh international students. Biasanya maaf teman-teman. Jadi biasanya beasiswa ini disediakan oleh pemerintah Taiwan atau universitas atau institusi pendidikan lainnya. Ya, selain itu yang perlu menjadi pertimbangan adalah terkait biaya hidup. Ya, jadi biaya hidup di Taiwan itu seperti 11-12 dengan biaya hidup di Jakarta. Ya, jadi ini merupakan pertimbangan penting kalau kita misalkan pergi ke luar negeri untuk studi. Ya, biasanya kalau destinasi studi favorit seperti Korea, Jepang, Singapura seperti itu, apalagi Amerika dan Eropa, nah biaya hidupnya ini cukup tinggi ya. Nah, tidak dengan Taiwan. Ya, sudah ada kesempatan beasiswa dan juga biaya hidupnya terjangkau. Pastinya di Taiwan pengalaman lintas budaya dan cross cultural competence bisa teman-teman dapatkan di sana. Jadi sangat diverse sekali orang-orang di sana. Jadi di Taiwan sudah banyak sekali masyarakat internasional di sana. Nah, jangan khawatir kalau misalkan teman-teman belum bisa berbahasa Mandarin. Ya, karena di Taiwan sudah banyak sekali jurusan yang berbahasa pengantar bahasa Inggris. Nah,
sebagai international students nantinya, teman-teman akan mendapatkan fasilitas belajar bahasa Mandarin gratis. Ya, jadi mayoritas universitas di Taiwan menyediakan kelas belajar bahasa Mandarin gratis untuk international students. Ya, jadi jangan khawatir kalau misalkan teman-teman belum bisa berbahasa Mandarin ketika berangkat studi di Taiwan. Nah, lalu tentunya masyarakat Taiwan itu sangat ramah terhadap masyarakat internasional, sudah terbiasa hidup berdampingan dengan masyarakat internasional, baik itu pekerja dari luar negeri maupun international students. Dan apalagi masyarakat yang di perkotaan, ini juga sudah banyak sekali yang familiar dengan bahasa Inggris. Ya, bagaimana dengan makanan halal? Ya, jadi ini juga faktor penting ya, khususnya bagi international students dari Indonesia. Ya, jadi sangat mudah sekali untuk menemukan makanan halal di Taiwan. Apalagi di beberapa universitas itu juga sudah menyediakan kantin halal untuk menjual makanan halal. Jadi memang komitmennya setinggi itu untuk menyediakan fasilitas yang Muslim friendly bagi international students, ya khususnya dari negara dengan mayoritas penduduknya beragama Muslim. Jadi memang pemerintah Taiwan ini punya goal untuk menjadikan Taiwan sebagai Muslim friendly country seperti itu. Dan universitas selain menyediakan kantin halal, itu juga beberapa sudah menyediakan musola bahkan untuk teman-teman Muslim dari berbagai negara beribadah di situ. Nah, selain itu, ketika sudah lulus dari universitas di Taiwan, biasanya international students akan mendapatkan peluang kerja yang luas juga di sana. Ya, jadi peluang kerja sebagai international workers itu besar sekali. Apalagi standar salary di Taiwan itu cukup tinggi. Jadi ada standar salary untuk lulusan dari jenjang S1 atau S2 atau S3. Jadi semakin tinggi jenjang pendidikan sebelumnya, itu semakin tinggi juga standar salary yang akan diberikan. Nah, lalu jangan khawatir, Taiwan merupakan salah satu negara paling aman di dunia. Dan juga mungkin teman-teman sudah kenal ya, bahwa Taiwan merupakan salah satu negara terbaik dalam menangani pandemi COVID-19. Ya. Nah, tadi kita sudah bahas terkait biaya hidup, banyak beasiswa yang tersedia. Nah, ini sekarang kita bahas terkait kesempatan untuk mendapatkan fasilitas asrama. Ya, jadi sudah banyak sekali universitas di Taiwan menyediakan asrama untuk mahasiswa internasional. Jadi mahasiswa internasional ini seperti mendapatkan prioritas untuk mendapatkan kuota fasilitas asrama dibandingkan mahasiswa lokal atau mahasiswa Taiwan di sana. Ya, jadi jangan khawatir, biaya asramanya pun juga sangat terjangkau. Ya, apalagi kalau misalkan dibandingkan dengan menyewa apartemen di luar seperti itu. Nah, jadi ini faktor yang penting. Ya, Taiwan merupakan negara yang sangat demokratis, yang sangat toleran sekali dengan berbagai masyarakat berlatar belakang agama apapun. Ya, Taiwan sangat bebas sekali, sangat diverse. Nah, di sini penting sekali teman-teman lihat ini ada Taipei Grand Mosque, atau teman-teman Indonesia biasa menyebutnya masjid besar, seperti itu, masjid besar di Taipei. Ya, jadi masjid besar ini didirikan oleh pemerintah Taiwan ya, dengan harapan teman-teman Muslim dari berbagai negara bisa berjamaah di masjid tersebut. Ya, jadi sangat mudah sekali untuk menemukan tempat ibadah, baik itu gereja, Buddhist temple, ataupun memiliki komunitas agama seperti di sini teman-teman Hindu kita di Taipei, ya ada juga komunitas Islam, Kristen dan lain sebagainya. Ya, jadi beribadah di Taiwan itu sangat aman dan nyaman sekali dan bebas. Ya, pemerintah Taiwan dan masyarakatnya sangat toleran dan menghormati sekali. Ya, nah jangan khawatir teman-teman, bagi teman-teman yang belum bisa berbahasa Mandarin, ya
Karena fasilitas transportasi di Taiwan itu cepat, mudah, sudah terintegrasi satu sama lain, dan foreigner friendly. Kenapa foreigner friendly? Karena petunjuk penggunaan transportasi itu ditulis dalam dua bahasa, ya, dalam bahasa Inggris dan bahasa Mandarin seperti itu. Ya, jadi teman-teman akan sangat mudah sekali untuk menggunakan seperti MRT, bis, sepeda rental, kereta cepat, dan lain sebagainya. Nah, di sini sedikit fakta terkait Taiwan, yaitu di tahun 2019, mahasiswa internasional dari Indonesia itu merupakan jumlah mahasiswa internasional terbanyak keempat setelah mainland China, Vietnam, dan Malaysia. Ya, ini menunjukkan bahwa sudah banyak sekali mahasiswa asing dari berbagai negara itu memilih Taiwan sebagai destinasi studi lanjut. Ya, dan jumlah mahasiswa Indonesia di Taiwan itu selalu meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan laporan di tahun 2021 ya itu sudah mencapai 15.000 lebih Indonesian students yang studi di Taiwan seperti itu. Ya, selalu meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun. Dan pemerintah Taiwan, khususnya Kementerian Pendidikan Taiwan, selalu berharap bahwa jumlah mahasiswa dari Indonesia itu dari tahun ke tahun meningkat. Ya, ini juga linear. Komitmen ini diwujudkan. Pemerintah Taiwan juga memiliki komitmen untuk memperbesar kuota beasiswa bagi pelajar dari Indonesia yang studi di Taiwan. Ya, jadi jangan khawatir, banyak sekali beasiswa yang akan teman-teman dapatkan, baik itu dari pemerintah Taiwan, dari universitas, maupun dari institusi-institusi lainnya. Ya, sangat banyak sekali kuota beasiswanya. Nah, di kotak sebelah kiri, ini merupakan 10 jurusan populer atau favorit yang sering diambil pelajar Indonesia saat studi di Taiwan. Yaitu yang pertama, belajar bahasa Mandarin di Language Center yang berafiliasi dengan universitas di Taiwan. Ya, jadi Taiwan ini merupakan destinasi favorit untuk belajar bahasa Mandarin tradisional. Nah, lalu juga ada jurusan seperti engineering, business and administration, hospitality and tourism, health, humanities, natural science, education, dan masih banyak lagi. Ya, sekali lagi ini hanya jurusan-jurusan favorit yang biasa diambil oleh teman-teman Indonesia. Ya, bukan berarti kalau misalkan jurusan yang teman-teman ingin ambil itu tidak tertera di tabel, itu tidak ada di Taiwan. Ya, jadi ini hanya jurusan favorit saja. Taiwan menyediakan banyak sekali jurusan yang bisa teman-teman dalami saat studi nanti di Taiwan. Ya, nanti kita akan bahas bagaimana teman-teman bisa temukan jurusan yang teman-teman inginkan dan universitas apa saja yang bisa teman-teman daftar. Nah, ini sedikit informasi terkait studi di Taiwan, ya, gambaran terkait studi di Taiwan. Nanti mungkin akan dijelaskan lebih detail oleh Ibu Nurul Huda. Ya, saat studi di Taiwan, teman-teman akan sangat mudah sekali untuk mengakses fasilitas kuliah umum yang menghadirkan seperti penerima Nobel Prize atau para tokoh dunia dari berbagai bidang riset terkenal saat ini. Ya, jadi sudah banyak sekali universitas-universitas di Taiwan yang menyediakan kuliah umum berstandar internasional seperti ini. Lalu di sebelah kanan atas, nah foto ini merupakan gambaran umum relasi akrab antara profesor dan mahasiswa bimbingannya seperti itu. Jadi profesor di Taiwan itu memang seperti punya budget tersendiri untuk seperti mengajak dinner bersama atau lunch bersama. Bahkan sebelum pandemi, profesor juga sering ajak mahasiswa-mahasiswa bimbingannya untuk keluar negeri atau keluar kota, baik itu untuk mengikuti international conference maupun kerjasama riset. Ya. Terkait international conference, ya jangan khawatir teman-teman, kalau misalkan studi di Taiwan, mudah sekali untuk mendapatkan pendanaan international conference.
Sumber pendanaannya bisa berasal dari profesor atau lab, atau dari universitas, atau bisa juga dari Ministry of Science and Technology di Taiwan. Ya, bahkan sebelum pandemi, baik mahasiswa lokal maupun mahasiswa internasional itu sangat mudah sekali mendapatkan pendanaan international conference ke luar negeri. Jadi mungkin kalau pandemi seperti ini masih terbatas hanya di Taiwan saja, dan yang international conference di luar Taiwan atau di luar negeri itu sebatas online. Nah, jangan khawatir, teman-teman pasti mendapatkan international networking yang luas saat studi di Taiwan, karena sudah banyak sekali mahasiswa asing dari berbagai negara itu studi di Taiwan. Ya, baik mereka bertujuan untuk mengambil degree program seperti S1, S2, S3, atau sekedar belajar bahasa Mandarin di Taiwan sana. Nah, tidak hanya belajar saja, tapi teman-teman juga bisa menikmati berbagai atraksi-atraksi menarik di Taiwan. Ada teater seni, ada night market yang unik-unik, ya teman-teman yang pecinta alam, hobi hiking. Nah, di Taiwan banyak sekali tersedia hiking trails. Ya, sangat mudah sekali diakses dan indah sekali. Nah, teman-teman tidak perlu jauh-jauh ke Jepang untuk menikmati Sakura Garden, karena di Taiwan sangat mudah sekali untuk menjumpai bunga sakura atau Sakura Garden. Ya, apalagi di daerah pegunungan atau di Taiwan sebelah utara seperti itu. Ya, biasanya sakura ini mekar di sekitar bulan Februari seperti itu, bulan lalu saat musim semi. Ya. Nah, lalu di foto sebelah kanan, nah ini teman-teman kita dari Taiwan Tech atau National Taiwan University of Science and Technology. Ya, jadi setiap tahunnya teman-teman Indonesia kita di Taiwan Tech ini mengadakan yang namanya Indonesian Cultural Exhibition. Jadi di exhibition ini teman-teman Indonesia kita memperkenalkan tarian dan budaya Indonesia. Ya, bahkan mereka juga memperkenalkan makanan tradisional Indonesia, lalu juga permainan tradisional Indonesia begitu kepada teman-teman internasional di kampus mereka. Ya, jadi selain teman-teman belajar bahasa dan budaya masyarakat Taiwan maupun teman-teman internasional di sana, ya teman-teman juga bisa memperkenalkan budaya Indonesia ya kepada teman-teman internasional di sana. Jadi akan ada seperti culture exchange yang bisa teman-teman experience atau alami saat nanti di Taiwan. Nah, di sini sedikit saya berikan informasi terkait beberapa regulasi saat studi di Taiwan, khususnya saat pandemi. Ya, yang pertama, kegiatan belajar mengajar di Taiwan itu sudah dilakukan secara tatap muka di kelas. Tentunya ini dengan ketentuan pemakaian masker di tempat umum maupun sekolah masih diwajibkan. Ya, jadi sekali lagi kontrol pandemi di Taiwan itu sangat-sangat baik sekali. Nah, ini yang terpenting yang perlu teman-teman ketahui saat akan studi di Taiwan. Jadi setiap orang, siapapun itu yang datang ke Taiwan dari luar negeri, diwajibkan menjalani 10 hari karantina dan 7 hari self-help management. Jadi bisa kita katakan total 17 hari karantina seperti itu. Ya, jadi bahkan akhir-akhir ini juga ada isu bahwa pemerintah Taiwan akan mempersingkat durasi karantina. Dulu sempat 14 hari karantinanya, teman-teman. Tapi ini sudah dipersingkat 10 hari. Dan ada isu bahwa pemerintah Taiwan akan mempersingkat lagi menjadi 7 hari karantina seperti itu. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, biaya karantina biasanya itu ditanggung sendiri oleh masing-masing student. Nah, sistem karantina, nah ini biasanya dibantu diaturkan oleh international office masing-masing universitas. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ingin mengetahui terkait biaya karantina, sistem karantina, ya silakan teman-teman bertanya ke international office universitas yang akan didaftar. Karena bisa jadi satu universitas dengan yang lainnya itu memiliki sistem karantina dan biaya karantina yang berbeda.
Ya, ada beberapa universitas yang menyediakan subsidi biaya karantina, ada yang tidak sama sekali. Jadi silakan teman-teman sekali lagi bertanya ke International Office jika ingin mengetahui terkait sistem karantina universitas yang akan teman-teman masuki nantinya. Lalu yang poin keempat, pengajuan visa studi S1, S2, S3 dapat dilakukan jika teman-teman nanti sudah diterima di Universitas di Taiwan. Dan jika sudah mendapatkan izin dari MOI, ini Kementerian Pendidikan Taiwan, dan International Office Universitas di Taiwan. Jadi semuanya pengajuan visa, lalu keberangkatan, semua harus izin dari Kementerian Pendidikan Taiwan dan International Office Universitas di Taiwan yang nanti menerima teman-teman. Ya, jadi pengajuan visa tidak bisa diajukan jauh-jauh hari seperti itu sebelum pandemi. Jadi mungkin 2 bulan atau beberapa bulan sebelumnya bisa datang ke Taiwan seperti itu. Nah, kali ini tidak bisa. Ya, ini juga kaitannya dengan regulasi pengajuan visa saat pandemi. Nah, poin terakhir. Nah, selain visa belajar bahasa dan visa untuk ISMA students, visa short term program seperti untuk internship, untuk exchange, nah visa seperti ini sementara belum dibuka. Ya, jadi program-program yang akan saya bagikan hari ini yang terkait dengan degree programs S1, S2, S3 dan juga untuk program belajar bahasa di Taiwan. Nah, sekarang kita akan membahas terkait bagaimana sih memulai perencanaan pendaftaran universitas di Taiwan. Nah, yang harus teman-teman ketahui terlebih dahulu adalah sistem pendidikan tinggi di Taiwan. Ya, jadi kalau misalkan durasi belajar S1, S2, S3, kira-kira sama ya dengan yang kita punya di Indonesia. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui. Mayoritas universitas di Taiwan itu membuka pendaftaran bagi international students 2 kali dalam setahun. Ya, jadi teman-teman bisa memilih, teman-teman ingin memulai studi di Taiwan saat fall semester atau spring semester. Nah, kalau misalkan ingin memulai studi di Taiwan saat fall semester, maka biasanya periode pendaftarannya itu akan dibuka di bulan Februari hingga Maret. Kalau misalkan ingin memulai studi di Taiwan saat spring semester, maka biasanya pendaftarannya akan dibuka di bulan September hingga Oktober. Ya, tapi timeline pendaftaran yang kami contohkan, yang kami tunjukkan di slide ini hanya timeline pendaftaran secara umum saja. Ya, bisa jadi setiap universitas atau beberapa universitas itu memiliki timeline pendaftaran yang berbeda-beda. Ya, jadi misal kalau yang untuk fall semester, ada beberapa universitas yang memulai pendaftarannya jauh lebih awal, misalkan mulai Februari. Dan ada beberapa universitas yang bahkan menutup pendaftarannya hingga Mei atau Juni seperti itu. Jadi alangkah baiknya teman-teman juga meneliti ya di website universitas yang akan didaftar. Mereka punya peraturan pendaftaran seperti apa dan kapan pendaftaran international students-nya. Nah, bagaimana sih cara mendaftar ke universitas di Taiwan? Nah, yang pertama, teman-teman harus pilih terlebih dahulu jurusan dan universitas yang ingin didaftar. Nah, untuk mengetahui informasi terkait ada universitas dan program studi apa saja yang ada di Taiwan, nah silakan teman-teman mengunjungi studyintaiwan.org. Ya, jadi ini website resmi yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Taiwan untuk international students bisa explore jurusan-jurusan yang diinginkan mereka itu ada di universitas mana saja di Taiwan. Ya, jadi di website ini bahkan teman-teman bisa tahu jurusan di universitas tertentu itu diajarkan dalam bahasa Inggris atau bahasa Mandarin. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, 11 universitas di Taiwan sudah masuk dalam top 100 universities in Asia menurut QS World University Rankings tahun 2022. Ya, jadi ini menandakan bahwa sudah banyak sekali universitas di Taiwan yang mendapatkan rekognisi global seperti itu. Jadi sudah pasti terjamin kualitas akademik dan riset
universitas-universitas di Taiwan. Nah, setelah tahu jurusan dan universitas yang teman-teman inginkan, teman-teman bisa pelajari peraturan pendaftaran universitas tersebut dan persiapkan dokumen yang disyaratkan. Ya, jadi penting sekali untuk teman-teman meneliti peraturan pendaftaran masing-masing universitas yang ingin didaftar. Karena peraturan pendaftaran satu universitas dengan yang lainnya itu bisa jadi berbeda-beda. Nah, pendaftarannya itu dilakukan secara online, secara mandiri oleh teman-teman sendiri ke website universitas yang dipilih. Jadi setiap universitas itu memiliki website pendaftarannya sendiri-sendiri. Ya, jadi itu perlunya teman-teman mempelajari peraturan pendaftaran universitas. Ya, teman-teman harus mendaftar ke website mana. Itu semua pasti sudah dijelaskan di website pendaftaran universitas. Ya, saat pendaftaran online, teman-teman juga bisa mendaftar beasiswa universitas mereka seperti itu. Biasanya ada pertanyaan simpel, apakah teman-teman ingin mendaftar beasiswa universitas yang mereka tawarkan? Nah, teman-teman tinggal jawab centang ya atau tidak seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas ada beasiswa apa saja sih yang tersedia selain beasiswa universitas. Nah, namun kita bahas terlebih dahulu terkait persyaratan umum mendaftar universitas di Taiwan. Nah, yang pertama surat rekomendasi, jumlahnya bisa 1 hingga 3, tergantung yang disyaratkan oleh jurusan dan universitas. Lalu ada persyaratan paspor. Ya, jadi saat mendaftar universitas di Taiwan pun, saat masih mendaftar saja, teman-teman harus sudah memiliki paspor. Lalu persyaratan selanjutnya adalah ijazah dan transkrip yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Nah, bagaimana dengan persyaratan IPK atau GPA? Ya, jadi GPA ini juga menjadi satu faktor penting ya yang biasanya dipertimbangkan oleh seseorang yang akan studi lanjut ke luar negeri. Karena beberapa negara itu memiliki persyaratan minimal IPK atau GPA yang cukup tinggi. Nah, bagaimana dengan Taiwan? Nah, mayoritas universitas di Taiwan itu tidak mensyaratkan minimal IPK atau GPA. Nah, jadi ini kabar baik bagi teman-teman yang mungkin IPK-nya belum 3 seperti itu. Ya, karena sudah banyak sekali teman-teman Indonesia yang berbekal dengan IPK tidak lebih dari 3, itu sudah diterima di universitas-universitas bagus di Taiwan dan juga mendapatkan beasiswa serta berprestasi di sana. Namun kembali lagi ini teman-teman harus pelajari ya peraturan pendaftaran universitas yang akan teman-teman daftar, karena mungkin beberapa universitas atau beberapa jurusan tertentu itu masih mensyaratkan minimal IPK. Ya, jadi sekali lagi teman-teman harus pelajari lebih lanjut peraturan universitas dan jurusan yang teman-teman pilih. Lalu ada persyaratan sertifikat bahasa. Nah, jangan khawatir teman-teman, sekali lagi, di Taiwan itu kalau misalkan teman-teman belum bisa bahasa Mandarin, nah teman-teman bisa pilih jurusan yang berbahasa pengantar bahasa Inggris. Kalau misalkan teman-teman pilih jurusan yang berbahasa Inggris, maka sertifikat bahasa yang biasanya disyaratkan itu TOEFL ITP, atau TOEFL IBT, atau IELTS, atau TOEIC. Ya, jadi Taiwan masih menerima TOEFL ITP, teman-teman. Biasanya kalau TOEFL ITP, skor yang disyaratkan itu di atas 450. Ya, tentunya skor yang lebih tinggi itu lebih baik ya, karena ini akan memperbesar peluang teman-teman untuk diterima dan mendapatkan beasiswa universitas. Ya, kalau misalkan teman-teman memilih jurusan yang berbahasa pengantar bahasa Mandarin, maka teman-teman akan disyaratkan untuk melampirkan sertifikat seperti DOCFL, minimal level A2 atau B1. B1 ini biasanya untuk yang daftar beasiswa. Nah, lalu ada persyaratan umum seperti kurikulum vitae, study plan, financial statement, dan persyaratan-persyaratan lainnya. Persyaratan lainnya itu seperti apa? Ya, misal kalau teman-teman mendaftar jurusan desain atau jurusan arsitek, nah biasanya jurusan akan mensyaratkan teman-teman untuk melampirkan seperti portofolio. Nah, ini sedikit tips dari kami
atau informasi tambahan terkait peraturan pendaftaran universitas di Taiwan. Nah, yang pertama, tentunya teman-teman harus selalu memproses informasi dari sumber yang resmi saja. Jadi kalau misalkan teman-teman mendaftar misalkan beasiswa pemerintah Taiwan, nah tentunya teman-teman harus memproses informasi dari sumber yang resmi saja. Jadi misalkan kalau beasiswa pemerintah Taiwan, khususnya dari Kementerian Pendidikan Taiwan, nah informasi resminya itu hanya di studiditaiwan.blogspot.com. Karena akan banyak sekali informasi bertebaran di luar sana terkait informasi pendaftaran beasiswa seperti itu, dan banyak sekali yang mungkin membahas persyaratan atau peraturan pendaftaran yang mungkin tidak betul ya. Jadi memproses informasi dari sumber yang resmi itu akan menjauhkan teman-teman, menghindarkan teman-teman dari hal-hal atau kerugian yang tidak diinginkan. Nah, lalu yang kedua, ketahui apakah jurusan yang teman-teman inginkan di suatu universitas tertentu itu menggunakan bahasa pengantar yang sesuai dengan kemampuan teman-teman. Misalkan teman-teman memilih yang berbahasa pengantar bahasa Inggris, ya. Tentunya pilih jurusan yang berbahasa pengantar bahasa Inggris. Nah, jadi di satu universitas itu tidak semua jurusan diajarkan dalam bahasa Inggris. Ada yang masih diajarkan dalam bahasa Inggris atau tidak dibuka untuk international students. Ya, jadi teman-teman perlu pastikan terlebih dahulu di website universitas atau jurusan yang teman-teman inginkan di suatu universitas tertentu itu menggunakan bahasa pengantar apa. Nah, lalu yang ketiga, pilih jurusan berdasarkan riset yang diminati. Ya, mengapa demikian? Karena nama jurusan di Indonesia dan di Taiwan itu sedikit berbeda. Misal teman-teman yang S1-nya bahasa Inggris atau pendidikan bahasa Inggris. Nah, bisa jadi riset yang teman-teman minati itu tidak ada di jurusan yang namanya English Department atau English Education. Nah, bisa jadi riset yang teman-teman minati itu ada di jurusan yang namanya Applied Foreign Language atau Digital Education bahkan, atau Digital Learning, atau e-learning program seperti itu. Ya, jadi seperti itu ya, pilih jurusan berdasarkan riset yang diminati. Lalu yang keempat, nah ini tips yang mungkin bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang ingin mendaftar S2, S3, apalagi yang jurusannya memiliki research group, ya khususnya yang berjurusan di engineering atau natural science. Ya, menghubungi atau mencari academic advisor sebelum mendaftar universitas di Taiwan atau secara paralel saat mendaftar universitas di Taiwan. Nah, hal ini bisa membuka peluang teman-teman yang lebih besar untuk diterima dan mendapatkan beasiswa universitas. Mengapa demikian? Karena beberapa academic advisor itu seperti mendapatkan kuota beasiswa dari universitas. Ya, jadi silakan menghubungi academic advisor atau profesor dengan riset yang teman-teman minati seperti itu. Ya, silakan menghubungi via email. Nah, biasanya di website jurusan atau universitas itu ada informasi terkait setiap academic advisor itu sedang menjalankan riset apa saja, lalu alamat emailnya apa saja. Nah, semua data-datanya biasanya lengkap di website jurusan atau universitas. Ya, katakan pada academic advisor tersebut bahwa teman-teman ingin bergabung di research group beliau, ya, dan pastikan teman-teman meyakinkan beliau bahwa teman-teman serius untuk bergabung di research group beliau dengan mungkin menyertakan motivation letter atau study plan dan transkrip bahkan, ya. Jadi sekreatifnya teman-teman bagaimana menghubungi academic advisor tersebut. Nah, sekarang kita bahas terkait beasiswa studi di Taiwan. Ya, ada apa saja? Nah, yang pertama akan kita bahas adalah beasiswa dari pemerintah Taiwan, khususnya dari Kementerian Pendidikan Taiwan atau MOI. Ya, biasa kita sebut ini sebagai beasiswa MOI Taiwan. Ya, jadi beasiswa ini terbuka untuk teman-teman Indonesia yang ingin mengambil
jenjang S1 atau S2 atau S3. Bisa untuk semua jurusan dan universitas dengan beberapa ketentuan yang berlaku. Jadi saat mendaftar beasiswa MUI Taiwan, teman-teman bisa memilih jurusan yang berbahasa pengantar bahasa Mandarin ataupun bahasa Inggris. Dan pendaftarannya selalu dibuka saat 1 Februari hingga 31 Maret. Ya. Jadi mungkin beberapa teman-teman sekalian baru mengetahui informasi terkait beasiswa pemerintah ini. Ya, lalu ini sudah mendekati deadline dan teman-teman merasa kurang persiapan untuk menyiapkan segala berkas persyaratannya, dan teman-teman bisa mencoba mendaftar di tahun depan. Karena beasiswa MUI Taiwan ini selalu dibuka sekali dalam setahun. Jadi di tahun 2023, Februari-Maret nanti pasti akan dibuka kembali. Ya, beasiswa MUI Taiwan ini salah satu beasiswa yang prestisius karena tunjangan bulanannya cukup besar, yaitu hingga 20.000 NTD. Ini sekitar 10 jutaan rupiah seperti itu. Dan juga ada subsidi uang kuliah hingga 40.000 NTD. Nah, persyaratannya apa saja untuk mendaftar beasiswa MUI Taiwan? Yaitu yang pertama, formulir pendaftaran. Ya, formulir pendaftaran bisa teman-teman dapatkan di studiditaiwan.blogspot.com. Ya, jadi website ini website resmi yang dikelola oleh Divisi Pendidikan TETO Jakarta selaku penyelenggara resmi beasiswa MUI Taiwan yang khusus untuk pelajar Indonesia. Ya, jadi semua informasi resmi terkait beasiswa MUI Taiwan hanya ada di studiditaiwan.blogspot.com. Persyaratan selanjutnya adalah fotokopi paspor, fotokopi kartu keluarga, yang mana kartu keluarga ini tidak perlu diterjemahkan seperti itu. Jadi apa adanya kakak itu difotokopi saja. Nah, lalu ada fotokopi ijazah dan fotokopi transkrip yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris atau bahasa Mandarin. Lalu ada persyaratan 2 surat rekomendasi, dan bukti sudah mendaftar ke universitas di Taiwan. Ya, jadi sebelum mendaftar beasiswa MUI Taiwan, teman-teman harus terlebih dahulu mendaftar ke universitas di Taiwan. LOA tidak disyaratkan, ya, jadi hanya bukti pendaftaran universitasnya saja. Jadi tidak perlu untuk mendapat LOA terlebih dahulu untuk mendaftar beasiswa MUI Taiwan. Ya, tanpa LOA, teman-teman sudah bisa mendaftar beasiswa MUI Taiwan. Lalu ada sertifikat bahasa, ya, seperti TOCFL atau TOEFL. Ya, jadi ini atau ya, bukan teman-teman harus menyiapkan keduanya. Kalau misalkan teman-teman pilih jurusan berbahasa pengantar bahasa Inggris, maka sertifikat bahasa yang disyaratkan itu seperti TOEFL ITB atau TOEFL IBT atau TOEIC atau IELTS. Ya, memang di peraturan pendaftaran tidak dituliskan minimal skor TOEFL-nya, tapi kami sarankan teman-teman bisa menyiapkan skor TOEFL di atas 500. Ya, jadi lebih tinggi lebih baik lagi. Ya, semakin besar chance teman-teman untuk diterima menjadi salah satu awardee. Nah, kalau misalkan pilih jurusan yang berbahasa Mandarin, maka sertifikat bahasa yang disyaratkan itu adalah TOCFL minimal level B1. Jadi kalau misalkan pilih jurusan berbahasa pengantar bahasa Inggris, nah teman-teman tidak perlu menyertakan TOCFL. Nah, apakah ada persyaratan minimal IPK atau GPA? Ya, jadi di peraturan pendaftaran tidak disebutkan terkait persyaratan minimal GPA. Ya. Jadi dengan kata lain tidak ada persyaratan minimal IPK. Ya. Tapi kami menyarankan teman-teman bisa menyiapkan berkas pendaftaran terbaik. IPK yang kami sarankan adalah yang di atas 3 seperti itu. Karena beasiswa ini cukup kompetitif, ya. Jadi pendaftarnya dari seluruh Indonesia. Jadi teman-teman bisa persiapkan dokumen selengkap mungkin, sebaik mungkin agar bisa semakin kompetitif menjadi salah satu award di beasiswa. Nah, saat mendaftar beasiswa MUI Taiwan, teman-teman wajib melakukan pendaftaran online dan mengirim berkas pendaftaran ke TETO Jakarta. Ya, kalau misalkan teman-teman ingin mempelajari lebih lanjut terkait peraturan pendaftaran,
dan persyaratan beasiswa MUI Taiwan, teman-teman bisa kunjungi studi-di-taiwan.blogspot.com. Jadi setiap tahunnya semua informasi resmi beasiswa MUI Taiwan yang khusus untuk pelajar Indonesia itu hanya ada di website yang sudah saya sebutkan tadi ya. Nah, Kementerian Pendidikan juga punya program yang namanya WAU Enrichment Scholarship. Ya, jadi WAU Enrichment Scholarship atau biasa kita sebut HES. Ya, jadi program HES ini merupakan program beasiswa untuk teman-teman Indonesia mengambil kursus belajar bahasa Mandarin di Taiwan. Beasiswa akan diberikan maksimal selama 6 bulan. Nah, persyaratan dasarnya itu hanya minimal 18 tahun dan sudah lulus SMA. Jadi teman-teman yang masih sedang S1 atau sedang S2 gitu, atau bahkan rekan-rekan Bapak Ibu sekalian yang sudah bekerja sebagai dosen atau staf atau teman-teman alumni, nah ini bisa sekali mendaftar program HES. Jadi pendaftar atau pelamar program HES itu tidak disyaratkan untuk melampirkan bukti kemampuan berbahasa Mandarin di level tertentu. Ya, jadi teman-teman yang belum memiliki basic bahasa Mandarin pun atau yang sudah punya basic bahasa Mandarin di level expert mungkin, nah ini bisa mendaftar program HES. Nah, mengapa demikian? Jadi nanti saat sudah diterima, sudah datang di Language Center di Taiwan, dan nanti akan ada semacam placement test. Ya, hasil placement test ini nanti akan dijadikan rujukan. Teman-teman akan ditempatkan di kelas atau di level yang mana gitu, yang sesuai dengan kemampuan, yang sesuai dengan kebutuhan belajar bahasa Mandarin setiap awardee. Ya, jadi izin mengingatkan waktu 3 menit lagi. Oh, baik, terima kasih. Ya, jadi program HES ini juga dibuka setiap bulan Februari hingga Maret, ya sama seperti beasiswa MUI Taiwan, dan tunjangan bulanannya hingga 25.000 NTD per bulan. Ya, jadi sebelum mendaftar program HES, teman-teman harus terlebih dahulu mendaftar ke Language Center di Taiwan. Jadi silakan nanti teman-teman pelajari peraturan dan persyaratan resminya itu di studi-di-taiwan.blogspot.com. Nah, ini sedikit saya akan bahas terkait beasiswa lainnya. Ada beasiswa Taiwan ICDF dan juga beasiswa universitas. Kalau beasiswa Taiwan ICDF ini untuk teman-teman Indonesia yang akan mendaftar ke jenjang S2 dan S3 saja, dan dibuka sekali dalam setahun, setiap 1 Januari hingga 15 Maret. Tapi ini hanya untuk 3 jurusan tertentu di universitas tertentu saja. Nah, teman-teman sekalian, kalau misalkan tertarik ingin tahu lebih lanjut terkait beasiswa Taiwan ICDF, silahkan mengunjungi website seperti yang tertera di slide icdf.org.tw ya seperti itu ya untuk mengetahui beasiswa Taiwan ICDF. Karena beasiswa ini cukup unik karena ada subsidi tiket pesawat dan tunjangan bulanannya cukup tinggi hingga 17.000 NTD. Nah, terkait beasiswa universitas. Nah, jadi mayoritas universitas di Taiwan itu menyediakan beasiswa. Bahkan fakta unik, malah mayoritas international students di Taiwan, bahkan dari Indonesia, itu justru berbekal, justru studi di Taiwan itu berbekal dengan beasiswa universitas. Jadi beasiswa universitas ini memang beasiswa dengan kuota terbanyak. Nah, teman-teman silahkan mengacu ke website masing-masing universitas untuk mengetahui skema beasiswa yang mereka tawarkan. Ya, jadi setiap universitas bisa jadi memberikan skema beasiswa yang berbeda-beda. Nah, contohnya ini ada full scholarship, partial scholarship, dan tuition waiver. Full scholarship biasanya ada uang saku bulanan dan fasilitas bebas biaya kuliah. Partial scholarship itu ada fasilitas uang saku juga, tapi nominalnya tidak setinggi yang disiapkan full scholarship. Tapi di partial scholarship ada fasilitas bebas biaya kuliah. Kalau tuition waiver itu tidak memberikan uang saku, tapi hanya memberikan fasilitas bebas biaya kuliah saja.
Ya, jadi sekali lagi informasi lebih lanjut terkait beasiswa universitas, peraturannya, persyaratannya, silakan teman-teman mengunjungi website masing-masing universitas yang teman-teman pilih. Baik, ini sedikit. Satu lagi, beasiswa Taiwan International Graduate Program untuk rekan-rekan sekalian yang ingin S3 dengan study programs tertentu, khususnya yang ada di kotak sebelah kanan. Jadi ini dibuka setiap November hingga Januari. Jadi ini sudah ditutup Januari lalu. Dibuka lebih awal saat November. Silahkan teman-teman mengunjungi website yang tertera di slide untuk mengetahui peraturan pendaftaran dan persyaratannya. Ya, jadi ini termasuk salah satu beasiswa yang bergengsi karena bekerja sama dengan beberapa universitas negeri ranking atas Taiwan saja. Ya, baik. Sekian mungkin presentasi dari TIC. Ya, semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan untuk sesi selanjutnya akan saya kembalikan lagi ke Pak Afrianto selaku moderator. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tirta Amerta. Luar biasa informasi yang sangat bermanfaat dan informatif tentang pendidikan di Taiwan. Nah, bagi teman-teman yang punya pertanyaan, silakan di hold dulu karena kita akan langsung mendengarkan pembicara kedua. Ibu Tirta masih bisa stay sampai jam 4 ya? Iya, bisa Bapak. Oke, ya. Baik, kita akan panggil kedua, yaitu Ibu Nurul Huda, MCAP, SCAP, MD, PhD. Ibu atau Bapak, mohon maaf ini, saya belum kenal. Ibu ya? Oh iya, ini Ibu Nurul Huda. Dan tentang siapa beliau dan sebagainya, mohon langsung kepada Ibu Nurul nanti sedikit memperkenalkan diri. Karena saya coba searching itu ada cukup banyak nama yang Nurul Huda. Nanti saya salah ini perkenalkan. Karena yang saya dapat tuh bapak-bapak yang sama-sama escape. Iya, oke. Silakan tanpa memperpanjang, saya serahkan langsung ke Ibu Nurul Huda, PhD. Dan tolong memperkenalkan sedikit diri Ibu. Terima kasih. Silakan Bu. Oke, sudah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah terdengar untuk teman-teman yang online? Ya, terdengar. Oke, saya ulang kembali. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu untuk sharing session tentang studi ke Taiwan dan beasiswa yang bisa diperoleh. Nah, sebelumnya saya ulang kembali Bu Fitri, tadi masih unmute Bu Fitri. Terima kasih Bu Fitri, Pak Afrianto, Pak Hendra, Bu Leni dan teman-teman KUI atas kesempatannya dan Bapak Ibu yang telah hadir di sini. Nah, saya itu dikasih Bu Fitri waktu 10 menit aja untuk PPT. Jadi yang lebih banyak adalah sharingnya. Oh iya Bu Tirta, apa kabar Bu Tirta? Mohon izin ya Bu Tirta untuk sharing setelah Bu Tirta. Nah, mungkin PPT ini sudah ada yang sebagian yang hampir sama dengan Bu Tirta, tapi nanti di sharing session mungkin saya akan lebih share pengalaman selama mendapatkan beasiswa MOE dan kehidupan di Taiwan. Ini kan ya, Pip? Sebelumnya, nama saya Nurul. Saya adalah dosen di Fakultas Keperawatan Universitas Riau. Nah, saya melanjutkan kuliah PhD saya di Taipei Medical University Taiwan. Itu adanya di kota Taipei, dan pada saat saya melanjutkan kuliah S3, saya mendapatkan beasiswa MOE. Jadi di sini saya mungkin akan fokus sharing ke MOE. Sebenarnya beasiswa Taiwan itu banyak sekali, seperti yang dibilang Bu Tirta, ada MOE, terus ada juga MOE Elite, ada juga HIAYU dan macam-macam, dan juga ada beasiswa dari universitas. Kebetulan alhamdulillah di sini saya dapatnya beasiswa MOE. Jadi Bapak dan Ibu, kalau misalnya mau tanya pengalaman atau sharing bagaimana prosedur MOE, silakan
bertanya atau bisa japri pribadi nantinya. Nah, Iya. iya, tinggal gini aja kalau gini. Nah, tadi seperti yang sudah dijelaskan Bu Tirta, apa itu beasiswa MOE, karena saya fokus kepada beasiswa MOE, itu merupakan beasiswa yang ditawarkan oleh Ministry of Education Taiwan. Jadi itu langsung dari MOE-nya. Nah, durasinya adalah S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3 4 tahun, dan S3 4 tahun. Tetapi jika Bapak Ibu telah dapat beasiswa S2, terus lanjut dapat beasiswa S3, itu durasi maksimal 5 tahun, jadi bukan 6 tahun. Tapi kalau misalnya hanya untuk S3 saja, itu 4 tahun. Nah, kebetulan banyak teman-teman yang S2-nya MOE, nah untuk tahun berikutnya dia langsung ngambil S3 MOE, itu juga banyak. Nah, tapi untuk S3 dia tidak dapat lagi 4 tahun, jadi hanya 3 tahun saja. Nah, ini perlu diperhatikan. Karena banyak teman-teman yang juga akhirnya pulang karena beasiswanya habis. Jadi sebaiknya diperhatikan jangka waktu beasiswa. Selanjutnya, besaran beasiswa ini S1 sekitar 15.000, S2 dan S3 diberikan 20.000. Nah, enak juga S2 ya, karena sama dengan S3 biayanya. 20.000 NT atau setara 720 USD, atau seperti Bu Tirta bilang adalah sekitar 10 juta. Nah, ini bagaimana dengan biaya hidup? Nah, itu merata. Walaupun di Taipei biaya hidupnya lebih tinggi daripada di bagian bawah, di bagian selatan, itu tetap diberikan 20.000. Jadi mahasiswa mungkin di selatan akan bisa lebih menyimpan banyak, karena kan memang biaya hidupnya lebih murah. Cuma kalau di Taipei ya ada plus-plusnya, salah satunya Anda bisa nanti lihat 101 ya. dan macam-macam lagi, karena memang ibu kota dari Taiwan adalah Taipei. Jadi itu tergantung kepada Bapak Ibu ketika memilih universitas, bisa dilihat juga biaya hidup, karena beasiswa tidak berdasarkan biaya hidup tapi merata seluruh Taiwan sebesar 20.000 NT. Nah, biaya kuliah dan biaya akademiknya adalah 40.000 per semester untuk setiap penerima beasiswa. Artinya MOE ini membayar untuk tuition fee itu 40.000. Nah, rata-rata biaya kuliah di Taiwan adalah 60.000 NT. Contohnya saya di Taipei Medical University untuk nursing PhD itu sekitar 59.000 NT. Nah, jadi kita ada kekurangan sekitar 19 sampai 20.000 NT. Nah, Bapak Ibu itu juga harus dipikirkan, karena biasanya itu bayar sendiri ke kekurangan itu. Tapi ada universitas tertentu kelebihan biaya itu ditanggung oleh universitas. Nah, Bapak Ibu ketika memilih universitas, lihat list yang mana yang memberikan subsidi untuk kekurangan tuition fee yang diberikan oleh MOE, karena tidak semua universitas memberikan subsidi untuk kekurangan tuition fee-nya. Jadi bisa dilihat nanti ada di share, nanti ada yang bercerita di web itu banyak. Itu ada beberapa universitas yang mengcover sisa beasiswa, karena 20.000 kan lumayan ya Bapak Ibu, sekitar 10 jutaan kan. Nah, itu kalau misalnya universitas yang mengatakan bahwa dia akan mengcover selisihnya, maka Bapak Ibu tidak perlu membayar di akhir semester lagi. Seperti itu. Nah, ini contohnya, ini saya ambil dari web, contohnya misalnya kalau di tempat saya kan Taipei Medical University, itu dia akan bilang MOE akan membayar sebesar 40.000 untuk tiap scholarship resident. Tapi nanti jumlah yang tersisa itu akan di-cover by university. Itu artinya universitas yang akan meng-cover. Jadi ibu di akhir semester nggak usah ada tiktok untuk nambahin, karena dia otomatis sudah dibayar oleh universitas.
seperti itu. Tapi jika misalnya tidak dibayarkan, Bapak Ibu harus siap-siap membayarkan. Contohnya ada teman saya yang memang harus menyetorkan ke sisanya itu ke universitas. Karena memang universitas sudah mengatakan dari awal tidak meng-cover. Jadi begitu lihat ini, lihat juga daftar ini ya Bapak Ibu, untuk memudahkan Bapak dan Ibu selama nanti studi di Taiwan. Nah, ini yang harus ditanggung oleh MOE awardee, biaya administrasi. Contohnya apa? Mungkin sebelum pendaftaran itu kan ada ya. Kalau misalnya universitas negeri seperti National Taiwan University, pokoknya universitas negeri itu depannya nasional. Nah, itu biasanya kalau mendaftar kita dikenakan biaya pendaftaran, walaupun belum tentu kita diterima atau tidak. Nah, itu tidak akan ditanggung oleh MOE. Nah, kalau universitas swasta biasanya dia tidak memungut bayaran. Tapi di universitas negeri ketika kita mendaftar biasanya kita kena biaya pendaftaran. Nah, itu bedanya. Nah, juga nanti biaya skripsi, tesis atau disertasi itu tidak ditanggung oleh MOE. Jadi bagaimana dengan disertasi? Disertasi sendiri adalah biaya kita. Jadi MOE tidak akan memberikan bantuan untuk biaya disertasi. Artinya apa? 20.000 itu per bulan itu udah all in. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa menyimpan dari 20.000 itu kalau ingin melakukan penelitian. Nah, kalau conference kan syarat lulus itu ada conference ke luar negeri. Contohnya misalnya di tempat saya itu minimal 2 kali. Nah, itu ada nanti yang namanya MOS Grant itu untuk travel, untuk pergi ke luar negeri. Itu nanti ada bisa diajukan. Nah, diajukannya dari mana? Itu ada nanti webnya MOS. Nah, harus dilengkapi syarat-syaratnya dan harus di-approve sama pembimbing. Jadi nggak usah khawatir kalau ke luar negeri. Pengalaman saya pernah dapat ke UK sama ke Spanyol, itu di-cover sama MOS. Jadi nggak usah khawatir. Mengenai disertasi, itu memang harus biaya sendiri. Nah, asuransi bagaimana? Asuransi adalah tanggungan diri sendiri. Nah, asuransi ini biasanya kita bayar kalau kita student itu kita harus bayar per 6 bulan. Jadi pas semester kita bayar langsung sekali 6 bulan. Besarannya terakhir saya 750 NT. Terus 2 bulan sebelum saya pulang kayak naik hampir sekitar 800 NT. Nah, itu tidak dibayarkan oleh MOE, tapi kita bayar sendiri asuransi. Nah, bagaimana kalau kita tidak mau ikut asuransi? Itu tidak bisa, karena asuransi memang kalau di universitas kita wajib. Nah, selama 6 bulan pertama, kita ikut NHI-nya Taiwan itu adalah 6 bulan pertama, kita tidak pakai asuransi dulu. Karena apa? Karena memang syarat untuk ikut NHI, Bapak Ibu harus minimal stay di Taiwan 6 bulan dulu. Nah, bagaimana asuransi kita selama di situ? Biasanya universitas menawarkan asuransi swasta. Nah, setelah 6 bulan kita full stay, barulah kita eligible untuk ikut NHI-nya pemerintah. Biaya internet juga, tapi jangan khawatir, banyak wifi. Di Taiwan di mana-mana ada wifi. Terus biasanya kos-kosan juga sudah include wifi-nya. Ada juga kos-kosan yang tidak include wifi. Di universitas juga wifi-nya juga lancar. Wifi Taiwan termasuk nomor 2 yang kencang se-Asia. Jadi nggak usah khawatir. Cuma memang MOE tidak menanggung biaya internet dan biaya lainnya. Artinya 20.000 itu sudah all in semua. Nah, cara mendaftar ini kebetulan buka dari 1 Februari sampai 31 Maret. Tetapi Bapak dan Ibu harus mendapatkan dulu LOA dari universitas tujuan untuk semester fall, musim gugur tahun ini. Artinya dimulai per Agustus atau masuknya itu September. Nah, jadi mendaftar buat beasiswa bukan berarti pendaftaran universitas akan didaftarkan atau dibantu oleh Seto, tidak. Bapak dan Ibu harus mendaftar. Makanya itu kan bukanya 1 Februari sampai 31 Maret. Nah, Universitas di Taiwan untuk fall semester biasanya sudah buka dari bulan November sampai Februari. Nah, nanti Bapak Ibu mendaftar sebelum MOE dibuka.
Jadi setelah Bapak Ibu mendaftar, terus dapat LOE, nah sertakan ini ke dalam formulir pendaftaran untuk MOE-nya. Kenapa? Karena nanti misalnya Ibu sudah dapat MOE tapi ternyata belum dapat universitas, maka dia akan dibatalkan. Dan artinya apa? Sudah dapat universitas dulu, baru mendaftar ke MOE. Jadi harus dapat LOA dulu, baru mendaftar ke ini. Karena memang nanti tidak dibantu untuk didaftarkan. Seperti itu. Nah, biasanya kan ada beasiswa yang didapat dari universitas. Nah, contohnya kemarin waktu saya mendaftar, itu pertama kan saya mendapatkan LOE di universitas. Dan biasanya universitas juga mengumumkan kamu akan dapat beasiswa tipe apa, tipe A, B, apa, C, gitu kan. Tipe A itu full semua, tuition fee plus biaya hidup. Misalnya kalau di TMU itu 16.000, atau ada yang cuma tuition fee aja. Nah, ketika Bapak dan Ibu mendapatkan MOE, nanti universitas suruh pilih. Bapak Ibu memilih beasiswa yang di universitas atau yang MOE, tidak boleh sekali dua. Jadi tidak ada double funding. Jadi waktu itu kita bilang ke universitas bahwa saya mendapatkan MOE. Otomatis hak Ibu untuk mendapatkan, Bapak Ibu untuk mendapatkan beasiswa di universitas itu sudah tidak ada lagi, karena hanya boleh satu pembiayaan, nggak boleh double funding. Nah, formulir pendaftaran harus diisi salinan paspor dan kartu keluarga, salinan ijazah dan transkrip. Nah, ijazah dan transkrip ini harus dalam bentuk Inggris dan dilegalisir oleh Veto. Nah, bagaimana cara melegalisirnya? Itu ada alurnya di web. Nah, Bapak Ibu tidak boleh melewatkan ini. Memang legalisirnya itu memang memakan waktu, tapi itu harus dilakukan. Walaupun sudah berbahasa Inggris, tetap harus dilegalisir oleh Veto. Nah, bagaimana kalau saya tamat S2-nya itu di luar negeri? Misalnya contohnya teman saya tamat S2-nya di UK sama tamat S2-nya di Thailand. Apakah bisa melegalisir di Veto Jakarta? Itu tidak bisa. Jadi legalisirnya harus di Veto di tempat Bapak Ibu menamatkan pendidikan sebelumnya. Jadi misalnya kalau dia tamat di UK, jadi dia harus melegalisirnya di Veto UK, bukan Veto Indonesia. Nah, jadi maksud saya menyampaikan ini artinya apa? Prosesnya mungkin akan lebih lama dari Veto Indonesia kan. Jadi itu ibu-ibu sebelum MOE ini buka itu sudah clear. Jadi begitu MOE buka tinggal masukkan saja seperti itu. Nah, ada 2 surat referensi yang telah diberi tanda tangan oleh pemberi referensi dan tersegel dalam amplop. Jadi tidak melalui email atau tidak melalui fotokopi. Jadi sudah disegel. Jadi begitu Bapak Ibu mengirimkan berkas itu masih disegel. Jadi kita nggak lihat apa isi referensi itu. Nah, kebetulan kemarin saya dapat referensinya dari Profesor Tamrin. Pada waktu itu adalah WR1 kita, WR1 URI, dan satu lagi dari Dekan MIPA, ada karena waktu itu keperawatan masih di bawah MIPA. Nah, jadi bisa Bapak Ibu usahakan seperti itu. Pertama Prof. Tamrin kemarin karena waktu itu Pak Aras lagi keluar kota, jadi diwakilkan oleh Prof. Tamrin yang waktu itu WR1. Nah, jadi kita bilang ke Bapak kita mau ini, terus diminta dimasukkan ke dalam amplop tertutup seperti itu. Nah, terus fotokopi sertifikat kemampuan bahasa, kalau ditanya minimalnya berapa, tidak ada minimal. Tetapi semakin tinggi TOEFL Bapak dan Ibu, semakin tinggi kesempatan untuk memenangkan beasiswa, itu saja. Ada pertanyaan misalnya, kalau TOEFL saya baru 500 atau IELTS saya baru 5, masukkan saja. Karena akan banyak yang dilihat dari MOE ini apa saja, jadi tidak hanya dari TOEFL. Jadi mungkin penelitian Bapak Ibu sebelumnya banyak, atau nilai dan sebagainya, masukkan saja. Karena mereka tidak meminimalkan berapa harus TOEFL atau IELTS, tapi semakin tinggi, semakin besar chance untuk memenangkan beasiswa MOE. Nah, untuk yang sekolahnya bahasa Mandarin, itu tidak boleh sertifikat Mandarin, kursus Mandarin, tetapi harus pakai TOCPL ini,
dengan minimal tingkat menengah atau B1. Nah, ada teman saya, dia dapat beasiswa MOE, ternyata begitu dia masuk, itu course-nya semua Mandarin. Artinya, course Inggrisnya tidak cukup untuk sebagai PhD, lebih banyak course Mandarinnya. Nah, itu kan kebingungan. Akhirnya dia diberi kesempatan 6 bulan oleh universitas untuk meningkatkan kemampuan bahasa Mandarinnya atau pindah universitas. Tapi di MOE jarang yang pindah universitas. Seperti itu. Jadi ini juga harus Bapak Ibu lihat apakah course PhD Inggrisnya cukup. Jangan sampai misalnya harus ambil Mandarin atau misalnya kalau mau ambil Mandarin sekalian. Seperti itu. Nah, wajib mengisi formulir online di sini. Kalau waktu zaman saya dulu, nggak hanya berkas hard copy kirim, tapi sekarang hard copy dan online diisi, biar seragam. Nah, ini pengumuman beasiswanya bagaimana? Nah, nanti akan dihubungi ke email masing-masing. Nah, bagi yang tidak lulus tidak akan dihubungi. Jadi misalnya kalau dia bilang deadline-nya akan diumumkan tanggal 1 Juni, biasanya per 1 Juni, nah Anda tidak dapat notifikasi selama bulan Juni itu, artinya tidak lulus. Biasanya yang luluslah yang akan dihubungi ke email masing-masing. Nah, nanti setelah dinyatakan lulus, nah Keto itu membuat list, ada yang lulus dan ada yang cadangan. Kenapa ada cadangan? Karena nanti tidak semua yang lulus itu akan ngambil. Contohnya dulu ada di angkatan saya, dia lulus ternyata dia dapat LPDP ke Swedia. Akhirnya dia ngambil yang Swedia, atau sebelumnya karena yang telah diumumkan dulu dari luar negeri yang lain, dia udah ngambil ke situ. Yang ini belakangan pengumumannya akhirnya tidak diambil. Nah, kemarin itu pas angkatan saya cadangan itu naik 5 karena 5 orang tidak mengambil. Jadi nanti MOE itu akan mengeluarkan list penerima beasiswa dan yang cadangan. Jadi yang cadangan, kalau cadangan 1-2 berharap aja yang di atasnya nggak ambil itu bisa naik seperti itu. Nah, akan ada orientasi MOE Awardee di Jakarta sekaligus penyerahan sertifikat. Jadi sebelum Bapak Ibu di Taiwan, semua penerima beasiswa MOE itu harus ke Jakarta. Itu ada orientasinya, apa kewajiban Bapak Ibu, bagaimana MOE itu. Nah, nanti itu akan ada orientasinya sekalian penyerahan sertifikat MOE. Sertifikat MOE itu mengatakan bahwa Bapak Ibu penerima beasiswa MOE dalam jangka waktu tahun sekian ke tahun sekian. Itu nanti akan diserahkan di Jakarta. Nah, setelah sampai di Taiwan, akan ada welcoming party bagi penerima MOE dari seluruh Taiwan. Artinya apa? Baik MOE dari seluruh dunia dan yang ada di Taiwan itu akan dikumpulkan di Taipei, itu ada welcoming party-nya. Nah, pengalaman setiap tahun itu dihadiri oleh Vice Presidennya Taiwan. Nanti ibu-ibu akan lihat banyaknya penerima awardee, MOE awardee dari seluruh dunia. Nah, dan di bagian OGE, Office Global Engagement di universitas itu akan ada satu staf yang mengurus MOE. Nah, ini contohnya, ini waktu ini saya dari TMU. Nah, ini berenam ini adalah penerima MOE dari TMU. Nah, waktu itu kita diundang untuk welcoming party. Nah, ini yang di tengah adalah staf OGE dari universitas kita yang khusus menangani MOE. Nah, kalau ada staf khusus yang menangani MOE ini, nanti selama kita di sana dia yang pantau kita, dia yang pantau nilai kita, yang pantau kesulitan kita, terus yang mengurus beasiswa ke rekening kita. Jadi Bapak Ibu berhubungan dengan staf ini selama studi di universitas tersebut. Jadi jangan takut kebingungan. Nah, ini adalah contoh. Nah, ini adalah contoh sertifikat. Jadi di sertifikat ini Bapak Ibu lihat bahwa ada durasinya dari September 1, 2018 sampai Agustus 2022. Nah, memang sebenarnya saya masih ada beasiswa 6 bulan lagi, tapi saya pulang lebih cepat.
Nah, artinya di situ dikatakan Anda menerima selama 4 tahun. Nah, bagaimana ketika saya extend lebih dari 4 tahun, artinya beasiswa tidak ada lagi dan Anda harus menghidupi diri sendiri. Nah, bagaimana saya sudah selesai sebelum periode beasiswa? Nah, begitu Anda selesai, begitu Anda defense dan menerima ijazah, itu beasiswa langsung diputus. Seperti saya defense bulan Desember, langsung di bulan Januari itu tidak ada lagi. Langsung diangkat, walaupun sebenarnya dia sudah bilang sampai 2022. Seperti itu. Nah, ini contoh LOE. Nah, LOE yang seperti inilah yang Bapak Ibu lampirkan ketika mengajukan aplikasi beasiswa MOE. Artinya di situ Anda dibilang telah diterima sebagai PhD student untuk program apa. Jadi situ harus jelas. Nah, inilah yang sebagai salah satu syarat dari MOE. Nah, apa kewajiban kita sebagai MOE awardee? Yang pertama adalah tidak boleh menerima beasiswa dari tempat lain. Nah, rata-rata nilai per course minimal 80. Artinya apa? Bapak Ibu harus mencapai total nilai setiap satu semesternya adalah 80. Kalau tidak, beasiswa Ibu tidak bisa dilanjutkan. Nah, siapa yang akan memberitahukan atau memantau itu adalah staf dari OGE kita, dari Office Global Engagement yang ngurusin kita MOE awardee. Mereka yang akan melaporkan terus kepada MOE-nya. Jadi kita tetap dipantau. Nah, ini yang harus Bapak Ibu perhatikan. Untuk MOE awardee, Bapak Ibu tidak boleh bekerja sebagai part-timer. Kecuali Bapak Ibu bekerja urusan penelitian atau menjadi asisten profesor. Nah, pernah kami waktu di Jakarta nanya, kenapa tidak boleh bekerja sebagai part-timer? Nah, salah satu staf berkata bahwa MOE merupakan beasiswa MOE merupakan beasiswa yang paling besar, yang prestisius di Taiwan. Nah, jumlahnya itu sudah lebih dari cukup untuk satu orang ya, single untuk satu orang. Nah, artinya mereka sengaja kasih besar supaya Anda tidak terlalu sibuk untuk bekerja sebagai part-timer. Jadi di MOE tidak boleh bekerja sebagai part-timer. Kecuali Bapak Ibu menjadi asisten profesor. Biasanya kan nanti kita profesor minta kita ikut di penelitiannya, kita digaji kembali. Nah, itu tidak masalah dengan ini. Nah, ini adalah foto anak saya. Kebetulan saya bawa keluarga. Ya, habis sesinya ya Pak. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Ya. Oke, sekian saya sudah selesai Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Nurul Huda atas presentasi yang melengkapi informasi dari Ibu Tirta ya. Baik teman-teman semua, kita ada waktu sekitar 10-15 menit untuk diskusi, tanya jawab. Saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan di chat box. Yang di situ mungkin tolong dimatikan aja Pak. Oke, saya akan bacakan. Ada pertanyaan dari Mas Muhammad Rian. Pertanyaan beliau adalah terkait dengan kebutuhan biaya hidup dan transport di sana, berapa rata-rata di sana? Apakah boleh membawa keluarga? Silakan, mungkin duluan menjawab. Siapa Pak? Silakan Bu Tirta, maaf.
Ya, mohon maaf sekali, saya kira Bu Nurul sudah terlebih dahulu ya. Tadi mohon maaf sekali suaranya kurang jelas. Ya, terima kasih Pak Afrianto. Ya, jadi kebutuhan biaya hidup, besarnya biaya hidup, tentunya setiap kota di Taiwan berbeda-beda ya. Apalagi kalau misalkan di kota Taipei atau di kota di luar kota besar seperti itu tentu berbeda. Kalau misalkan di Taipei itu biayanya 11-12 dengan di Jakarta. Average kalau living cost standar ya itu sekitar 3 hingga 4 juta rupiah gitu per bulan. Ya, jadi itu biaya hidup yang relatif standar. Tentunya juga biaya hidup tergantung dengan lifestyle masing-masing student ya. Nah, biasanya kalau biaya hidup di luar kota besar itu jauh lebih rendah seperti itu. Ya, biasanya nominal beasiswa universitas itu juga mempertimbangkan biaya hidup di kota tersebut. Jadi jangan khawatir kalau misalkan katakanlah teman-teman tidak mendapatkan beasiswa MOI, teman-teman hanya mendapatkan beasiswa universitas seperti itu. Pasti beasiswa universitas juga cukup untuk teman-teman memenuhi kebutuhan biaya hidup, transport, dan lain sebagainya saat di sana. Ya, karena beasiswa universitas pasti juga sudah survei biaya hidup per bulan di kota tersebut, di kota di mana universitas teman-teman nanti berada, beberapa itu mereka sudah survei. Ya, ini sekitar 6.000 sampai 8.000 NTD per bulan gitu. Itu bisa jauh lebih murah kalau misalkan teman-teman juga masak sendiri gitu, atau berusaha lebih hemat itu bisa kurang dari itu. Nah, apakah boleh membawa keluarga? Ya, pada dasarnya sebelum pandemi boleh, ini dimungkinkan. Nah, tapi kalau saat pandemi ini membawa keluarga ini biasanya pengajuan visanya itu diberikan case per case gitu, tidak semua boleh membawa keluarga. Jadi sarankan nanti kalau misalkan teman-teman masih dalam situasi pandemi seperti ini, misalnya ingin berangkat studi ke Taiwan dan membawa keluarga, nah silahkan terlebih dahulu izin kepada divisi konsuler TETO ya terkait izin membawa keluarga ya, karena pengajuan visa saat ini saat pandemi itu masih sangat terbatas sekali. Tidak semua bisa masuk ke Taiwan gitu. Bahkan visa untuk exchange, untuk internship ini belum dibuka gitu. Dalam beberapa kasus membawa keluarga pun itu juga tidak boleh gitu, visanya tidak dikeluarkan. Tapi silahkan nanti tanya ke divisi konsuler, nanti divisi konsuler yang akan berhak mengeluarkan izin gitu, berhak mengeluarkan atau tidak mengeluarkan izin visa membawa keluarga seperti itu. Ya, pada dasarnya diperbolehkan, tapi diperbolehkan membawa keluarga, tapi izin terlebih dahulu ya ke divisi konsuler itu. Ya, terima kasih pertanyaannya. Terima kasih Bu Tirta atas jawabannya. Mudah-mudahan clear ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Wina. Mungkin saya gabung aja dengan pertanyaan dari Ibu Yeni. Mohon dijawab oleh Ibu Nurul yang barusan balik. Pertama, pertanyaannya adalah berapa umur maksimal untuk beasiswa MOI untuk jenjang S3? Terus apakah biaya untuk keluarga ditanggung oleh MOI? Nah, terkait juga dengan keluarga ini, jika memang boleh membawa keluarga ke Taiwan, apakah biaya sekolah anak-anak di sana gratis atau tidak? Jika tidak, berapa kira-kira biayanya? Silakan Bu Nurul. Ya. Pasti ada salah satu di ruangan ini yang coba dimatikan speakernya. Oke. Terima kasih Pak Afrianto, saya akan coba jawab. Nah, sebenarnya tidak ada batas maksimal untuk MOE, karena saya pernah punya teman yang sama-sama MOE itu umurnya 49 tahun. Nah, artinya selama Bapak Ibu sesuai dengan kualifikasi, itu tidak masalah.
Nah, yang kedua, apakah boleh membawa keluarga? Nah, kebetulan saya berangkat itu sebelum pandemi, jadi saya bisa membawa keluarga. Nah, tapi sekarang memang agak susah visa untuk masuk ke untuk masuk ke Taiwan itu agak susah untuk visa keluarganya. Nah, beberapa teman memang ada yang berniat, tapi karena sampai sekarang pandeminya masih belum usai ya, jadi belum bisa membawa keluarga. Mungkin suatu saat ketika pandemi sudah mulai berakhir atau sudah membaik, Taiwan akan bisa mengeluarkan visa untuk keluarga. Nah, biaya sekolah itu tergantung. Kalau Bapak Ibu mau biaya sekolah untuk sekolah anaknya ke internasional, ya itu sangat mahal sekali ya. Artinya itu bukan sekolah publiknya Taiwan yang full bahasa Inggris, itu adalah sekolah internasional. Nah, itu sangat-sangat mahal. Bahkan bagi orang Taiwan pun itu tidak tidak mudah untuk dijangkau. Artinya apa? Kira-kira saya pernah menanyakan itu sekitar 50.000 NT sampai 100.000 NT. Artinya apa? Itu sekitar 25 juta sampai 50 juta bayar masuknya saja, dan uang sekolahnya pun mahal sekali, 11.000 NT sampai 20.000 NT per bulan. Hampir sama dengan beasiswa kita ya. Nah, jadi itu untuk sekolah internasionalnya. Tapi kalau sekolah publiknya, alhamdulillah tetap terjangkau. Nah, pengalaman saya bawa keluarga dengan 2 anak. Nah, anak saya itu masuk dengan kelas 1, karena baru tamat TK, saya bawa langsung ke Taiwan, itu dia masuk kelas 1, saya masukkan ke sekolah publik, sekolah negerinya Taiwan. Nah, tips untuk mencari sekolah negeri di Taiwan, yang pertama itu harus dekat rumah. Terus yang kedua, karena kebetulan saya di Taipei, jadi pemerintah Taipei itu mempunyai sekolah-sekolah yang bilingual, artinya setengah bahasa Indonesia, setengah bahasa Inggris, tapi tidak, enggak, bahasa Inggris sama bahasa Mandarin, maaf, bahasa Inggris sama bahasa Mandarin. Artinya apa? Memang dia banyakkan Mandarin, tapi dia teachernya bisa banyak bahasa Inggris, dan dia ada bahasa setengah-setengah bahasa Inggris, jadi bilingual dia. Nah, itu bisa Bapak Ibu cari di web daftar sekolah Taipei yang bisa bilingual. Ada sekitar 11 sekolah yang bisa bilingual. Nah, kebetulan waktu itu saya lihat daftar itu, terus saya masukkan anak. Nah, tapi di Taiwan kita itu harus dekat rumah. Nah, jadi akhirnya saya pindah ke dekat sekolah itu. Jadi rumah saya bukan dekat kampus saya, tapi dekat dengan sekolah anak saya. Karena sekolah yang dekat kampus saya itu tidak bilingual, tidak masuk dalam daftar bilingual di sekolah pemerintah di Taipei. Jadi saya yang pindah, setelah pindah saya ganti ARC, itu namanya KTP Taiwan, baru saya daftarkan anak saya ke sekolah tersebut. Kalau misalnya jaraknya jauh, itu tidak akan diterima seperti itu, karena dia harus berdasarkan jarak. Jadi kita yang pandai-pandai. Nah, biayanya berapa? Biayanya itu cukup terjangkau semester. Satu semester itu 6 bulan ya, 5 sampai 6 bulan, itu 1.800 NTD, artinya 750.000 rupiah saja. Tapi itu karena dia anak saya masuk kelas 1 kelas 2 ya, sama kelas 3, itu kalau kelas 1 kelas 2 itu dia cuma sampai jam 12. Nah, artinya apa? Jam 12 sampai jam 4 atau jam 5 itu kita bingung ya, karena kita kuliah, kita mau kemana ini anak. Nah, yang mahal itu adalah penitipan anaknya. Nah, penitipan anaknya itu saya hampir membayar sekitar 18.000 sampai 20.000 NT per semester. Gitu. Nah, penitipan anaknya itu di sekolah. Jadi setelah jam 12 sampai jam ini di sekolah. Nah, Bapak Ibu harus cepat ngambil ini karena memang orang Taiwan pun berebut. Karena sekolahnya sendiri punya kuota. Kalau misalnya telat dan tidak dapat kuota, harus cari yang privat. Yang after school, nah itu lebih mahal lagi. Bisa
per bulannya 11 ribuan seperti itu. Nah, kalau di sekolah sendiri itu lebih murah. Per semesternya kemarin saya bayar 13.000. Itu sampai jam 4. Terus dari jam 4 anak saya masukin lagi kayak ekskul gitu. Karena saya kan kuliah kadang-kadang sampai jam 5. Nggak mungkin saya menjemput jam 4. Jadi saya masukkan lagi ke ekskulnya seperti tari, piano dan sebagainya itu sehingga dia bisa sampai 6:30. Nah, itu yang mahal karena per semesternya per ekskul itu 2.000. Makanya kemarin rata-rata saya bayar per semester itu sekitar 18 sampai 20.000 plus uang sekolah 1.500 jadi 21. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu bisa memanage waktu di mana anak bisa dijemput sampai jam 12, nah, itu biaya sekolahnya murah, hanya 1.500 NT saja, atau 1.750 NT per semester. Nggak perlu membayar yang 15.000 NT-nya itu. Nah, caranya biasanya itu bapak-bapak yang bawa keluarga, jadi istrinya nggak kerja dan hanya di rumah, jadi bisa jemput anaknya. Kalau saya kan saya yang sekolah, jadi anak saya nggak tahu ditinggal sama siapa, jadi harus dititipkan. Karena di Taiwan nggak boleh telat jemput anak. Jadi kalau telat ditelepon. Nah, itu yang harus kita perhatikan juga. Baik. Lewat, Pak. Udah, saya pikir sudah tepat menjawab pertanyaan dari Bu Wina dan Bu Yeni ya terkait keluarga. Pertanyaan terakhir, saya memang ini terakhir karena juga waktu. Mohon pengalaman Ibu terkait perkuliahan dari Taiwan. Apakah ada kesulitan mendapatkan wadah bertukar ide karena perbedaan background atau perbedaan latar belakang? Terus mohon juga dijelaskan sedikit tentang culture pendidikan di Taiwan. Pertanyaan dari Mbak Anissa. Silakan Bu Nurul Huda juga, silakan. Oh, bagaimana adaptasinya begitu ya Pak ya? Ya, apakah ada pengalaman bermasalah, mungkin kesulitan berkomunikasi karena beda budaya dengan orang lain selama kuliah? Oke. Terima kasih Pak. Nah, ini pengalaman saya. Begitu masuk kan dia bingung ya, semua memakai bahasa Mandarin. Tulisan juga seperti itu. Tetapi alhamdulillah gurunya itu support. Jadi adaptasinya itu cepat. Memang selama seminggu pertama itu saya nungguin di sekolah karena anaknya nangis terus, bingung, dia bingung. Bahkan bilang mama saya pun kalau mau ke kamar mandi saya bingung bilangnya sama lausenya. Itu kan karena dia harus dia harus ini, dia bingung kan, dia mau minta permisi, tapi ngomongnya nggak tahu. Tapi guru-guru sama kepala sekolahnya matematikanya support. Jadi waktu itu ada satu guru bahasa Inggris yang ditugaskan untuk mensupport nada, ada guru konseling. Jadi ada guru konseling yang setiap hari melaporkan ini nada najwa sudah ada kembang. Hari ini saya mau hari ini nada najwa sudah bisa begini, harus bisa begini. Itu dilaporkan. Programnya sudah seperti itu. Jadi dilaporkan setiap hari selama 1 bulan sampai dia beradaptasi full di sekolah itu. Nah, seminggu pertama memang saya ada di sekolah karena anak saya yang satu walaupun anak berubah tapi kepribadiannya berbeda. Yang satu riang, jadi easy going. Orang mau ngomong apa dia cuek, dia bermain aja dengan temennya. Yang satu itu diam, jadi dia diam begitu, nggak mau. Bahkan pernah lari dari sekolah. Begitu saya angkat, terus di belakang saya ngekor kan, satpamnya, nah, masuk gitu kan. Nah, anak yang itu lebih butuh ekstra, akhirnya ditungguin. Jadi dia bilang, saya mau belajar kalau saya lihat mama saya. Akhirnya saya di situ. Terus lama-lama saya disuruh kabur ke sekolahnya. Terus anaknya ngamuk-ngamuk, tapi mereka bilang ini adalah tugas kami untuk menenangkan anak. Jadi ibu harus pulang selama ibu tetap di sini, anak ibu tidak akan berkembang katanya seperti itu. Jadi pihak sekolah support. Jadi dia hanya adaptasi selama seminggu saja. Minggu kedua dia udah agak enak, terus teman-temannya sudah enak. Nah, di sana pelajarannya itu kelas 1 itu tidak terlalu susah. Jadi pelajarannya kepribadian. Jadi hanya ada matematika, bahasa Mandarin, seni, olahraga. Jadi nggak ada yang matematikanya juga yang simple-simple sama bahasa Inggris. Jadi dia nggak terlalu stres. Jadi jangan khawatir walaupun mereka berbahasa Mandarin, anak-anak akan cepat.
Contohnya anak saya sekarang bahasa Mandarinnya lebih bagus dari bahasa Indonesianya. Jadi kalau di tahun kedua di Taiwan, mereka berdua itu ngomong bahasa Mandarin. Saya hanya melihat, karena saya nggak bisa ngomong Mandarin. Nulis pun juga bisa, jadi jangan khawatir. Mereka ada pelajaran bahasa Mandarin yang intensif, jadi anak-anak akan mudah mengikutinya. Baik, Bapak Ibu, kalau diteruskan pasti akan lebih banyak lagi tentu cerita dari Bu Nurul Huda ya, karena kuliah 4 tahun loh yang akan diceritakan. Tadi ada yang nanya tuh nomor kontak Bu Nurul, apa boleh diminta? Tadi saya bilang japri Bu Leni. Saya pikir Bu Nurul akan sangat senang berbagi ya, silakan nanti di japri beliau. Baik Bapak Ibu, kita sampai pada penghujung sesi sharing ini. Tidak akan cukup, tapi setidaknya bisa mendapatkan gambaran tentang bagaimana kuliah di Taiwan, ya, bagaimana peluangnya, beasiswanya, kondisi budayanya dan lain-lain. Dan sangat menarik dan sangat informatif. Kita ucapkan terima kasih kepada kedua pembicara. Sebelum kita tutup, saya minta closing statement dari Bu Tirta Amerta. Silakan Bu Tirta. Baik, terima kasih Pak Afrianto. Ya, ada 3 yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, terima kasih sekali untuk Universitas Riau, untuk UNRI, yang sudah berkenan berkolaborasi, bekerja sama dengan TIS Indonesia. Ya, kami mewakili Kementerian Pendidikan Taiwan dan TETO berharap bahwa akan lebih banyak lagi sivitas akademika Universitas Riau yang melanjutkan studi di Taiwan dan juga mendapatkan beasiswa tentunya. Dan jangan lupa rekan-rekan sekalian, kalau ingin mendaftar beasiswa maupun universitas, hendaknya mengacu ke sumber resmi saja seperti itu untuk menghindari kerugian-kerugian yang tidak diinginkan. Dan juga nanti teman-teman pastinya akan mendapatkan informasi yang valid dan resmi saja. Ya, jangan khawatir untuk studi di Taiwan karena banyak sekali kesempatan beasiswa yang bisa teman-teman raih untuk bekal studi di sana nantinya. Ya, kami tunggu kabar lebih banyak sivitas akademika Universitas Riau yang studi di Taiwan. Ya, terima kasih Pak Afrianto. Terima kasih Bu Tirta. Bu Nurul Huda, silakan 30 detik closing statement. Bapak Ibu, jangan takut datang ke Taiwan karena sangat nyaman dan sangat kondusif baik untuk kita student maupun bagi yang ingin membawa keluarga. Jadi tetap semangat dan semoga sukses. Oke, baik. Ya, kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk kedua pembicara. Ya, luar biasa. Baik, demikian sesi kita hari ini. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke pembicara Bu Leni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan yang sudah memimpin acara kita pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Tirta Amerta, kepada Ibu Nurul Huda. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta yang sudah kami dari Pusat Urusan Internasional Universitas Riau sangat welcome. Apabila ada yang ingin ditanyakan boleh mengunjungi kami di gedung LPPMP Unri lantai 1. Kita buka setiap hari dari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 3 sore. Ya, demikianlah kegiatan pada hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.